Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ada yang nganterin kipas angin. Baru kemarin dirakit, dicuci, dipajang. Ada yang naksir, langsung tukar tambah sama kipas angin ini. Kata yang punya si kipas anginnya nih mati. Kita akan cek dulu di dalamnya. Alhamdulillah, namanya rezeki ya, nggak disangka-sangka dapat duit, dapat kipas. Kalau ini hidup alhamdulillah ya, kalau mati ya nggak apa-apa, namanya udah dapat untung juga dari yang kemarin di servis ya. Ini udah kotor banget nih, udah lama nggak dipakai, mungkin kerusakan juga udah lama nih. Kan kita buka dulu nih semuanya, dari saklarnya nyampe dinamonya. Ini nggak tahu matinya kenapa nih. Kata yang punya sih tiba-tiba mati, lagi dipakai nyala muter terus dimatiin, mau dinyalain lagi udah nggak hidup, ditaruh di gudang. Nah, kemarin panas, rencana mau diservis ini, lihat kemarin kipas yang nempel dinding merek Miyako langsung naksir, tukar tambah, ini nggak jadi servis. Katanya ini makan tempat, katanya nggak bisa nempel dinding, nggak bisa nengok. Sebenarnya ini bisa taruh di dinding ya aslinya ya. Wah iya betul, kotor sekali nih. Sepertinya belum pernah diperbaiki, atau mungkin memang udah lama dipakai ya. Dari bodinya udah debunya banyak banget. Inilah kelebihan dari suatu keuntungan ya. Terkadang apabila ya seandai-andai kan boleh juga, namanya angan-angan. Apabila nih hidup bisa dijual ya, menjadi nambah suatu keuntungan ya. Juga apabila ini tukar tambah lagi juga dapat duit, juga dapat kipas, juga dapat. Jadi terkadang kipas satu bisa berapa kali jual, tuker, perbaiki, jual, ada yang nuker lagi, perbaiki, jual lagi. Itu seperti itu suatu ibaratnya keuntungan ya, keuntungan apabila bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa ya udah gak apa-apa, yang kemarin juga udah ada untungnya. Memang kalau mesin mengganti mesin baru ya termasuknya ya mahal juga, ini nyampe 180 apa 170 kalau nggak salah nih. Wah betul, ini belum pernah diperbaiki, keras, bukanya ya keras banget nih. Kita gunakan yang paling besar nih supaya kebuka, belum pernah dibuka, belum pernah diperbaiki ya, udah keras sekali nih. Kita paksakan congkelin, tapi harus hati-hati nyongkelnya ya, jangan sampai kena dinamo. Nah ini udah kebuka nih, alhamdulillah. Kita akan lihat dinamonya terutama ya belum kebakar, belum ada yang gosong atau yang angus. Mudah-mudahan sih masih bisa. Nah, kita cek yang lain. Wah ini dari bosingnya kelihatannya kering, kita bersihkan dulu nih supaya kita bisa ngecek bosingnya. Sekalian kita bersihin, terus kita tetesin oli. Wah ini udah kotor sekali ya, terutama dari dinamo hidup atau mati. Jadi saya akan berbagi informasi sedikit ya. Ini kan dinamonya nih mati, nah udah pasti mati ya.
Jadi untuk membuktikan ini umpamanya nggak pakai tester ini, terus kita menggunakan listrik. Nah, kita siapkan colokan. Umpamanya nih, kita praktekkan aja dulu. Nah, kita dari saklar kita nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 boleh, tapi kita siapkan obeng. Kita masukkan dalam, terus kita colokan listrik. Ada magnetnya enggak obengnya ini yang di dalam? Ternyata enggak ada ya. Kalau enggak ada berarti dinamonya mati. Kita buka aja dulu ya. Nah, cara bukanya seperti ini. Kita gedor samping, udah keluar kerennya. Banyak banget debunya ya. Kita bersihkan dulu. Masih ada piusnya nih, masih asli nih piusnya tuh ya kan, masih ada, belum pernah diperbaiki. Mudah-mudahan sih yang mati piusnya aja supaya bisa dijual lagi. Kan seperti itu ya kan. Jadi ada suatu keuntungan dan yang termasuknya yang lebih ya. Kita langsung aja kita buka piusnya, kita akan ganti piusnya ya. Kita pasang piusnya. Dari ikat-ikatan ini lengket sekali nih, udah keras. Keras banget ini, udah lengket. Memang namanya rezeki ya, memang nggak ketukar, bahasanya orang seperti itu ya. Tapi pernah juga sih dapat tukeran parah, dinamonya angus. Ya udah, kita nggak kerjain lagi. Kita modal lagi, kita beli lagi, pasangin lagi. Wah, bener-bener keras ini, udah pada lengket, tapi termasuknya bagus. Ya ini kenapa saya buka ikatan ini ya, ini saya jelasin di sini. Jadi kalau merek Regency ini tidak bisa kita sambung fuse di luar dinamo. Nah, kenapa tidak bisa? Nah, ini nanti saya jelaskan. Kan saya buka dulu nih, keras, benar-benar kelas luar biasa. Lengket banget ya, kita menggunakan tang. Wah, ini udah kebuka satu, satunya lagi. Kita gunakan tang jepit pelan-pelan ya, karena kita sangat berharap sekali ini bisa hidup. Karena udah tahu ya, kalau mamanya ganti dinamo ya lumayan. Mungkin dari nilai jualnya nggak sesuai ya, mungkin bisa jual sih 180 atau 200 ya, kondisi mulus ya kan. Terus kalau dinamonya 170 ya impas, bahasanya seperti itu. Tapi ya udah, untungannya kemarin udah ada. Kita lemeskan dulu nih ya, supaya bisa ditarik selongsongnya nih, karena udah lengket, udah keras tuh kan. Tuh kita puntil-puntilnya udah nggak bisa, tarik-tarik udah nggak bisa. Ini bener-bener sangat keras ini. Kita coba lagi nih, masih yang kaku-kaku nih, supaya lemes bisa ditarik. Ternyata keras juga ya. Ya satu-satu yang jalan ini kita gunakan pisau andalan ini. Banyak juga yang bertanya nih, pisaunya dari mana? Bikin sendiri dari bekas blender yang buat daging itu kan, biasa itu kita copotin pisaunya, kita asah menggunakan amplas tajam itu. Amplas yang halus, yang 1500 biasa itu yang buat amplas. Nah, jangan amplas yang kasar. Nah, ini piusnya udah kebuka, serongsongnya, pembungkusnya kita akan tes menggunakan tester. Memang mati biasanya dari piusnya.
Kita atur dulu posisinya biar kelihatan kena silau matahari ya. Mungkin dari sini nih kelihatan nih. Nah, remang-remang tapi kelihatan. Kita tes, mati, piusnya mati. Testernya kita tes hidup ya, tester hidup, pius mati. Ya udah, tinggal kita ganti pius. Kita potong dulu ya piusnya ini. Nah ini yang akan saya jelaskan nih. Jadi langsung dari kabel lilitan ya kan, langsung ke kabel hitam fuse. Ini fuse ini akan saya ganti, pasang baru. Tulisan di sini 2 ampere. 2 ampere kita akan ganti fuse. Kita tes dulu fuse-nya hidup atau mati ini sebelum kita pasang. Fuse-nya hidup. Setelah kita nyatakan hidup, lalu kita gabungkan jadi satu di sini nih. Di pelintir. Nah ini saya jelaskan di sini. Ternyata strom langsung ini lilitan kawatnya 2. Nah kita akan dekatkan lagi ya. Ini 2 kawat ini. Dari kawat 2 kawat langsung ke bius. Setelah ke bius lah baru ke kabel warna hitam. Jadi kalau di jumper di luar ya nggak bisa. Bingung, beda seperti kipas angin yang lain ya. Kita hidupkan saklar nomor 1, kita colokan, kita tes lagi nih seperti semula yang tadi gak ada magnetnya. Sekarang coba. Nah telah nyolok langsung ada magnet ya. Jadi obeng besi ini langsung ada tarikan magnet. Ini sangat kencang ini magnetnya nih, keras banget ini. Kita colokan, nah ini langsung ada magnetnya, berarti dinamo ini hidup. Nah, alhamdulillah. Lalu kita akan solder. Nah ini siapa nih datang ini, biasa ngajak bermain. Nah ini ada yang putus, mau disolder kawat 1 putus. Nah kita buka aja dulu. Kita buka, masih ada serongsongnya nih. Terus kita lepas dulu karena terlalu pendek. Kita cari posisi dulu yang enak ya, supaya jangan sampai putus ini. Nah kita lemes-lemesin dulu serongsongnya. Nah setelah copot baru kita kerok. Nah setelah kita kerok, nanti kita solder lagi. Mudah-mudahan sih tidak ada kendala yang lain ya. Nah kita lilitkan. Nah ini jak bermain tuh ya kan, tangannya udah nolek-nolek. Kalau bantuin ya memegangin tangan. Ini saya kasih nama Prino ini. Kalau sering dikasih makan kadang sering datang. Ya kata ini sih, waktu
Rasulullah jelasin binatang yang disayang ya kucing, jadi ya kita harus ikut menyayanginya gitu. Nah itu udah colek-colek mulut tuh, ajak bercanda. Kita menyayanginya daripada binatang yang disayangi Rasulullah. Nah katanya kita dapat salah satu dari sunahnya. Karena dengan ciri-ciri apabila memberi makan kucing ya kucing tidak balas budi, berarti kita tidak mengharapkan balasannya. Beda dengan kita bantu manusia, kita mengharapkan suatu balasan. Ya, ceritanya seperti itu. Setelah kita solder lalu kita ikat. Nah ini ikatnya ini daripada termofus ini harus nempel dinamo seperti semula ya, semulanya juga nempel dinamo persis ini, nyentuh ke dinamo, nyentuh ke lilitan tuh. Pengen eksis di YouTube katanya tuh, weh masukin dong aku ke YouTube. Nah itu udah masuk ke YouTube, namanya Trino. Nah setelah kita ikat lalu kita akan pasang. Nah kemari, nah ini talinya belum diputus, kita putusin dulu talinya. Nah setelah kita putusin lalu kita akan pasang seperti biasa, masangnya di bawah. Nah jadi cara pemasangan juga gampang ya, jadi kita ambil posisi supaya masuknya gampang. Bekas yang lama ya kan ada bekasnya itu, kita masukin bekas yang lama ya. Ini masih ganjel jadi gedornya keras, kita menggunakan obeng aja, obeng min. Nah kita gedor dari atas, cara bergantian ya, kanan depan samping belakang. Nah itu bergantian supaya masuknya sedikit-sedikit. Nah berurutan cara masukinya seperti itu untuk menghindari kerusaknya dinamo. Terutama kita bersihkan dulu karena bushingnya masih bagus, cuman kotor kering, ini juga belum kasar. Kita bersihkan. Ini nanti kita bersihkan menggunakan lap basah supaya kelihatan bening. Yang terutama di dalam kita bersihkan juga nih, supaya tidak ada kotoran di dalam bushingnya. Ini penting sekali nih, tahu kan kotor sekali. Kalau tidak dibersihkan timbulnya nanti asnya kotor. Nah ini udah bersih tuh. Sama seperti ini juga harus kita bersihkan di dalam asnya. Pokoknya as bushing harus bersih mengkilap. Ini fuse masih nempel nggak nih, fuse-nya nih nempel ke dinamo. Wow nempel ya, betul. Jadi kalau nempel ke dinamo atau ke mesin otomatis berfungsi normal atau maksimal, bahasa seperti ini. Terutama kita teteskan minyak dari bushing sampai as, terserah minyak apa aja, minyak goreng, minyak kelapa, minyak sawit, minyak gosok, minyak kelon, minyak telon, minyak angin, minyak kerok, minyak apa aja, yang penting minyak supaya licin. Nah, ini nggak masuk nih, asnya menceng, kita
luruskan dulu posisinya supaya masuk. Kita geserkan dulu sedikit. Nah, kalau udah lempeng pas ini akan masuk sendiri. Memang harus menggunakan minyak supaya basah. Kita tetesin aja di posingnya, di asnya. Minyak bermacam-macam minyak. Minyak kayu putih juga nggak apa-apa. Ada yang ngasih saran tuh juga minyak kayu putih bagus, ya silahkan digunakan. Kita rapikan dari atas, kita gedor pelan-pelan secara keseluruhan. Jangan lupa supaya masuknya itu rata ya. Dari speed nomor 1 kita hidupkan. Apakah hidup? Berputar. Alhamdulillah berputar. Nah, kita colek-colek dulu, takutnya nyetrum. Speed nomor 1 hidup, berputar. Kita pindahkan. Nomor 2 hidup, nomor 3 hidup. Alhamdulillah, rezeki masih ada. Ini belum dibaut ya. Untuk mengetesnya kita akan menggunakan baling-baling supaya mengetahui dalam kondisi anginnya kencang atau tidak. Kita akan pasang baling-balingnya nih. Kita singkirkan dulu benda-benda di sekitarnya. Jadi setelah kita tes nyatakan benar berputar normal, dinamo tidak panas, baru dicuci. Setelah dicuci baru dipajang. Kita jual kembali. Mungkin videonya sampai di sini ya, karena ini udah panjang sekali. Video durasinya 22 menit. Udah kepanjangan ini durasinya. Kalau kepanjangan nanti Nah, ini anginnya udah kenceng nih. Alhamdulillah, anginnya kenceng. Dari berapa menit kita akan tes dulu, biarkan dulu untuk mengetahui. Nah, setelah 1 menit kita akan ngecek dinamonya. Jadi caranya seperti itu ya. Setelah 1 menit kita cek dinamonya, tidak panas, cuman hangat, berarti dinamo ini bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.